Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Dan kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah pendek dalam juz amma, dan kita masih masuk pada surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hakim. Qutila ashabul ukhdud. Arti qutila dalam Al-Quran artinya lu'ina, dilaknat ashabul ukhdud, pembuat parit api. Kata laknat tentu artinya dijauhkan daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan didekatkan dengan azab. Itulah kalimat laknat. Makanya sering kita mendengar membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Arti laknat di sini dijauhkan daripada rahmat. Qutila ashabul ukhdud, dilaknat para pembuat parit-parit api itu. An-nari dzatil waqud, api saat dinyalakan oleh orang-orang pembuat api itu. Idhum 'alaiha. Kalimat hum di sini ada yang mengatakan mereka orang-orang yang beriman, yang mereka diikat di parit itu. Ada juga yang mengatakan maksud hum di sini artinya orang-orang kafir yang membakar orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka orang-orang kafir, mereka melakukan pengazaban terhadap orang-orang yang beriman itu syuhudun, mereka menyaksikan. Artinya karena keras hatinya. Bisa saja mereka mengirim tentara untuk membunuh, tapi mereka para pejabat, para pemimpin yang ingin menyaksikan, menunjukkan keras hati, ingin melihat langsung pengazaban. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman itu diazab, disiksa, illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Baik. Kalau kita melihat kenyataan hari ini, kita sering mendengar berita seperti tahun-tahun yang lalu kita mendengar kaum muslimin dibakar oleh orang-orang kafir di Burma. Kemudian juga kita melihat di Afrika demikian juga. Kemudian kita bisa menyaksikan anak-anak muda yang kemudian meledakkan dirinya dalam bom bunuh diri, kemudian mengakibatkan kebakaran dan membunuh kaum muslimin. Sebenarnya kenapa orang-orang kafir atau orang-orang yang memiliki pemahaman takfir mereka melakukan kepada kaum muslimin seperti itu? Sebenarnya karena alasan mereka benci dengan orang-orang yang beriman. Karena kalau kita melihat sejarah,
Yang namanya permusuhan ahlul haq dengan ahlul batil itu sudah ada sejak dulu kan, sejak zaman para nabi. Makanya ayat ini kenapa kemudian diturunkan kepada Nabi SAW dan dibacakan di hadapan para sahabat. Dan suratul Buruj ini suratul Makkiyah, turun sebelum hijrah, turun di tengah-tengah para sahabat. Banyak yang terkena ujian siksa dari orang-orang kafir Quraisy. Turun ayat ini supaya orang-orang yang beriman, para sahabat Rasul di zaman itu istiqamah. Jangan sampai kemudian merubah keimanannya, karena umat-umat sebelum kita juga sama melakukan atau merasakan yang sama seperti yang dirasakan para sahabat. Jangankan lagi orang biasa, para nabi, mereka mendapatkan ujian dari orang-orang kafir dari kaum. Contoh yang paling mudah, Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum yang disebut dengan Sodom. Kaum ini melakukan kemungkaran yang tidak pernah dilakukan orang setelah dan sebelumnya. Mereka melakukan fahisyah, keburukan. Mereka lah pengasas homoseksual dan lesbi. Laki-laki suka laki-laki dan perempuan suka perempuan. Mereka lah yang mengasas kaum Lut ini. Kemudian diikuti orang sekarang. Lut alaihissalam berusaha untuk berdakwah kepada mereka, bahkan menawarkan putri-putrinya supaya dinikahi. Jangan sampai laki-laki suka laki-laki. Tapi apa kata mereka? Akhrijuhum min qaryati. Kita keluarkan Lut dari negeri kalian. Innahum qaumun yatatahharun. Lut ini sok suci saja. Jangan-jangan dia pun sama seperti kita, suka juga dengan laki-laki. Mereka menganggap Lut itu seperti itu, menuduh. Dan mereka mengatakan kepada kaum Sodom untuk mengusir Lut dari kaum. Maka Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Allah datangkan malaikat Jibril dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya kaum Sodom. Kita bisa melihat bagaimana pertentangan antara kaum Lut dengan Lut. Itu terjadi kepada para nabi. Maka ini pun akan berlaku kepada sahabat-sahabat ataupun umat-umat yang mengikuti Nabi. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah pertama kali di Mekah setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga dekat wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mulai berdakwah. Rasul itu hanya mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat ini membangkitkan permusuhan satu kafir Quraisy. Apa kalimatnya? Qulu la ilaha illallah. Itu saja. Katakan la ilaha illallah. Tapi orang-orang Quraisy tiba-tiba bangkit hanya gara-gara satu kalimat. Karena mereka tahu konsekuensi kalimat itu. Kalau mereka mengucapkan kalimat itu, artinya mereka harus menghancurkan patung-patung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah mereka mengutuk Rasul, mengatakan Rasul gila, mengatakan Rasul penyihir, mengatakan Nabi SAW pemecah belah, mengatakan Nabi SAW macam-macam tuduhan. Sampai sebagian mereka membuat rapat besar muktamar yang iblis hadir dalam rapat itu. Kemudian sebagian mereka mengatakan kita bunuh saja, kita usir saja, kita penjarakan saja. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir mengatakan kita tangkap, kita penjarakan saja, kita tangkap, kita usir saja, atau kita tangkap, kita bunuh saja, mereka hendak membuat makar. Tetapi Allah sebaik-baik makar. Artinya bahwa Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana permusuhan ahlul haq dan ahlul batil. Bahwa ahlul batil, orang-orang yang mendakwahkan kebatilan, tidak akan rela kepada orang-orang yang menyuarakan
al-haq, kebenaran, dari zaman ke zaman. Bilal bin Rabah itu disuruh mengucapkan satu kalimat saja, tapi lihat bagaimana siksaan Umayyah ibn Khalaf kepada Bilal. Umayyah yang mengatakan qulil hubal, katakan hubal. Hubal itu patung besarnya orang-orang Quraisy kali itu. Qulil hubal, katakan hubal. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Dia ganti kalimat hubal dengan kalimat ahad. Maksudnya qul huwallah hu ahad. Akhirnya Bilal disiksa sampai yang memecutnya kecapean, baru kemudian lelah dan tidak memukulnya. Kalau tidak capek terus dipukul sampai kada an yamut. Dalam sejarah itu sampai Bilal mau mati, kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan Abu Bakar yang merdekakannya, mungkin sudah meninggal Bilal karena setiap hari disiksa. Jadi ayat ini mulai menenangkan para sahabat. Dulu ashabul uhdud, mereka dibakar hidup-hidup. Tetapi ingat, pembakaran ini tidak dirasakan oleh ashabul uhdud. Jadi ketika Dzulwas, kembali kepada kisah asbab nuzul ayat ini, membakar 20.000 orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Musa, syariat Isa di zaman itu, kepada Nasrani, kemudian dimasukkan ke dalam parit api. Kata ulama, sebelum mereka masuk ke parit api, Allah sudah cabut ruhnya dulu, sehingga ketika masuk ke dalam api sudah tidak merasakan apa-apa. Dan itu karamah, karena kelezatan keimanan mereka Allah cabut terus sebelum mereka masuk ke dalam api. Makanya di akhir zaman ketika kita bercerita tentang Dajjal, salah satu fitnah Dajjal itu di tangan kanannya membawa sorga dan di tangan kirinya membawa neraka. Jadi sebelah kiri Dajjal itu api yang sangat besar, sementara sebelah kanannya air yang sangat jernih, maksudnya sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, masuklah ke dalam api karena itu sorga, jangan masuk ke dalam sorga karena itu neraka. Kata Nabi SAW, masuklah ke dalam api karena itu sorga, kemudian pejamkan mata. Nabi sudah memberitahu bagaimana kuncinya. Karena ketika seorang masuk ke dalam sorga, dia ketika masuk ke dalam api, dia tidak mungkin merasakan apa-apa. Itu hanya ujian dari Dajjal saja. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidak mereka mengadab mereka orang-orang yang beriman kecuali karena beriman kepada Allah. Kenapa orang Yahudi itu tidak akan redha kepada kita? Wala tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Karena mereka tidak mau ada orang yang beriman kepada Allah seperti keimanan mereka. Makanya selamanya mereka itu akan musuhi kita. Sehingga perang antara orang-orang yang beriman dengan ahlu kitab itu akan terus berlangsung, dan itu menjadi tanda-tanda akhir zaman. Karena nanti di akhir zaman kita akan perang besar melawan orang-orang Nasrani di Malhamatil Kubra dan melawan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Kenapa mereka terus memerangi kita? Karena kita beriman kepada Allah tidak seperti berimannya mereka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah kepada orang yang beriman, laki-laki dan wanita, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka mendapatkan azab jahannam dan mereka mendapatkan azab bakar, maksudnya di neraka jahannam. Kalimat fitnah, innal ladzina fatan, orang-orang yang membuat fitnah. Fitnah ini dalam Al-Qur'anul Karim memiliki belasan makna. Tetapi yang paling masyhur, fitnah itu
bicara tentang al-qatl, pembunuhan. Dan di akhir zaman pembunuhan itu bukan perkara yang berat. Karena Rasul mengatakan, hatta la yadri al-qatil fima qatal wal maqtulu fima qutil. Sampai orang yang membunuh itu tidak paham alasannya kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi kenapa pula dia bisa dibunuh. Padahal dalam Islam itu kan membunuh itu ada aturannya. Kalau dia berzina dan dia seorang yang sudah menikah, dibunuh dengan cara rajam. Kalau dia membunuh, qisas. Atau karena sebuah kejahatan sehingga pemerintah memberlakukan hukuman bunuh. Tidak sembarang membunuh. Tetapi di akhir zaman kata Nabi SAW, namanya membunuh itu perkara mudah. Dan kita bisa saksikan sabda Rasul 14 tahun yang silam hari ini terjadi. Coba sampai orang tua dibunuh anaknya gara-gara waris, saudara membunuh saudaranya gara-gara waris, tetangga dengan tetangganya bunuh-bunuhan hanya gara-gara persoalan tanah, dan begitu seterusnya. Jadi alasan bunuh-bunuhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi alasannya sangat remeh sekali. Nyawa orang itu menjadi ringan bagi manusia. Makanya kenapa Nabi SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman soal fitnah. Maksudnya fitnah seperti gelombang lautan, kalau datang tidak bisa dihentikan. Maksudnya Umar ini bertanya soal pembunuhan antar saudara, maksudnya sesama kaum muslimin. Dan apa-apa yang terjadi hari ini itu kan sesama kaum muslimin, mereka bunuh-bunuh. Dan itu fitnah gitu ya. Kemudian juga fitnah itu ada juga yang mengartikan bahwa fitnah itu setiap yang merusak. Maka dari sini fitnah terbagi menjadi dua. Ada namanya fitnah syahwat, ada namanya fitnah syubhat. Dua-duanya merusak. Maka termasuk juga, lihat sekarang wanita-wanita yang tidak menutup aurat itu, yang berdandan seperti dandan jahiliyah, menggunakan minyak wangi parfum seperti ala jahiliyah, alanya orang-orang kafir dan fasik. Mereka membuat fitnah laki-laki. Atau sebaliknya, karena di sini Allah mengatakan al-mu'minina wal mu'minat, artinya mencakup mukmin dan laki-laki dan mukmin perempuan, seperti laki-laki juga kan. Kadang-kadang dia main Facebook, kemudian cari teman perempuan, digoda sampai akhirnya melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Ini disebut fitnah syahwat tadi. Dan hari ini luar biasa fitnah-fitnah seperti ini. Betapa banyak gadis-gadis hilang gara-gara Twitter, gara-gara Facebook, gara-gara Instagram, gara-gara perkenalan, dibunuh, diperkosa, diculik, dijual gitu. Ini fitnah semua. Disebut fitnah tu syahwat. Ada namanya fitnah tu syubhat, merusak agama. Kalau antum berselancar di media gitu ya, baik Facebook, baik YouTube, baik Google atau yang lainnya, sekarang banyak orang-orang yang mulai menebarkan syubhat. Ada orang yang mencela Allah, ada orang yang mencela Quran, ada yang mencela Nabi gitu. Ada orang dibuat ragu terhadap Islam, seperti orang-orang liberal, dan begitu seterusnya. Artinya sekarang ini media-media ini bukan hanya bawa syahwat saja, bawa syubhat juga, dan dua-duanya fitnah. Makanya hati-hati antum dalam penggunaan medsos ini, terutama anak-anak Anda. Awasi mereka. Bisa saja anak-anak kita itu kalau kita biarkan masuk kepada fitnah syahwat atau mungkin fitnah syubhat. Kita tidak tahu gitu ya, kalau kita tidak awasi mereka. Artinya bahwa di sini arti fitnah juga fatanu, maknanya adalah fitnah di sini artinya merusak. Ataupun fitnah di sini adalah setiap yang menghalangi dakwah itu disebut fitnah. Sekarang banyak orang-orang yang menuduh orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai macam tuduhan, sehingga kemudian membangkitkan orang untuk membenci orang yang sedang berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya, membuat fitnah, menuduh sesuatu yang tidak ada pada
dakwah tersebut kemudian dibuat semacam fitnah bahwa dakwah tersebut sesat. Hati-hati, radikal, keras, Islam tidak seperti itu, macam-macam. Mereka sedang membuat fitnah. Maka di sini Allah mengatakan innal ladzina fatanu, orang-orang yang mereka membuat fitnah terhadap orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat para pembuat fitnah, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab pembakaran di neraka. Al jaza min jinsil amal, sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ayat ini menceritakan kisah Ashabul Ukhdud, Dzul Nuwas, dan juga orang-orang yang semacamnya di zaman itu. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang sudah saya katakan, jumlah orang-orang yang dibakar itu hampir 20.000 dimasukkan ke dalam parit itu, hanya gara-gara mereka tidak mengakui ketuhanan rajanya, dimasukkan ke dalam parit itu. Lah Allah mengatakan seandainya mereka itu mau bertobat, Dzul Nuwas dan orang-orang yang membakar itu, tentu mereka tidak akan mendapatkan azab jahannam dan mereka tidak akan mendapatkan bakar. Tapi karena mereka tidak bertobat, makanya Allah ancam falahum adzab jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, wa lahum adzabul hariq, sebagaimana mereka membakar orang-orang yang beriman, maka mereka akan dibakar di neraka. Itu namanya al-jaza min jinsil amal, sebuah balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Mereka membakar, mereka akan dibakar. Begitulah kama tadinu tudan. Ada kaidah di sini, kama tadinu tudan. Kata Nabi, sebagaimana engkau memperlakukan orang seperti itu, maka Allah akan kirim orang memperlakukan Anda seperti yang Anda lakukan kepada orang lain. Makanya dari sini hati-hati, jangan melakukan kezaliman. Kalau Anda suka menggibah orang, maka Allah kirim orang yang menggibah Anda. Kalau Anda kemudian suka menyakiti orang, maka Allah akan kirim orang yang menyakiti Anda sebagaimana Anda sakiti orang lain dengan lisan Anda. Begitulah hukum karma berlaku di sini. Ini di dunia ini, apalagi di akhirat. Dan dari sini kata Hasan Al-Basri, ma arhamullah, betapa penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Di sini Dzul Nuwas, orang yang mengaku Tuhan itu, dikatakan tsumma lam yatub, kalau dia tidak tobat. Artinya kalau dia tobat tentu akan diterima tobatnya. Kan mafhumnya seperti itu, pemahaman kebalikannya gitu maksudnya. Kalau mereka tidak bertobat, azab jahannam, azab neraka. Tapi kalau mereka tobat, maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam jahannam dan tidak akan mendapatkan azab akan di neraka. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh Allah itu maha rahim, kasihan dengan hamba. Masih diberikan kesempatan nih orang ini, padahal mereka sudah jelas-jelas membakar bukan hanya 1 jiwa, 20.000 jiwa dibakar. Tapi Allah masih memberikan kesempatan taubat. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu tidak pernah sujud ruku beriman kepada Allah. Kehidupan mereka dari awal sampai akhir syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tahu orang-orang sihir ini, tukang sihir ini bukan hanya melakukan kesyirikan, tapi lebih daripada itu, melakukan kezaliman. Karena sihir ini terkadang bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang tersiksa. Dan itu zalim sihir ini. Tetapi ketika tukang-tukang sihir ini kemudian berduel dengan Musa alaihi salatu wassalam dengan upah dari Fir'aun untuk mengalahkan Musa, diundanglah 20.000 tukang sihir. Ada yang mengatakan 70.000 tukang sihir. 70.000 itu banyak, karena dari semua daerah diundang Fir'aun melawan Musa satu orang ini. Tiba-tiba kemudian Musa mampu mengalahkan tukang-tukang sihir itu, sehingga kemudian tukang-tukang sihir ini akhirnya bertobat. Semuanya bertobat di hadapan Fir'aun dan pasukannya. Kenapa? Karena melihat Musa ini bukan membawa sihir tapi mukjizat. Dari situ mereka paham
Ini bukan sihir, ini mujizat. Makanya mereka tobat dan sujud. Firaun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Saya akan bunuh kalian. Maka Musa pun mengepung tukang sihir itu, akhirnya dibunuh semuanya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mengomentari pembunuhan tukang-tukang sihir ini? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lihat tukang-tukang sihir ini. Fis sabahi saharatun fajar, wa fil masai syuhada'un barar. Di pagi hari mereka tukang-tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka sudah menjadi para syuhada, orang yang mati syahid lagi baik. Mereka hanya sujud satu kali, tapi mereka dianggap syuhada dan masuk surga tanpa hisab. Padahal dari awal sampai akhir kehidupannya itu penuh dengan kesyirikan. Tukang sihir dulu, membunuh orang, menyakiti orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Bertobat kepada Allah, dibantai Fir'aun, jadi syuhada, masuk surga. Dari sini menunjukkan apa? Amalan kebaikan itu, walaupun sebiji dharah, itu akan dilipat gandakan. Beda dengan amalan kejahatan. Kalau sebiji dharah, ya sebiji dharah saja. Makanya Allah mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal sebiji dharah atau biji dharah. Biji dharah itu kalau antum buka jendela, matahari masuk, di situ ada debu yang melayang-layang di cahaya. Di cahaya matahari yang masuk ke jendela itu kan, kita sering melihat debu-debu. Itu tidak bisa dilihat kecuali ada cahaya. Matahari yang masuk dalam jendela, itu disebut dharah namanya dalam bahasa Arab. Kan kecil kan, tidak bisa dilihat kecuali ada cahaya kan? Allah mengatakan barang siapa yang beramal saleh walaupun sebiji dharah itu, yang mengambung debu, yang mengambung dalam sinar matahari itu, tetap Allah berikan kebaikan. Dan barang siapa beramal keburukan walaupun sebiji dharah, tetap Allah balas keburukan. Tetapi di sini ada perbedaan. Dharahnya kebaikan bukan sebiji dharah, tetapi dharahnya keburukan ya hanya sebiji dharah saja. Karena kebaikan itu sekecil apapun tetap dilipat gandakan. Tidak ada kebaikan sebiji dharah. Di sini Allah hanya perumpamaan saja bahwa sekecil apapun kebaikan itu pasti dibesarkan, dilipat gandakan. Karena Allah yang mengatakan intaku hasanatun tudha'af lahu. Jika engkau melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu Allah lipat gandakan. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, satu huruf membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan satu huruf ini menjadi 10 kali lipat pahala. Artinya dharahnya kebaikan itu akan dilipat gandakan. Seperti ketika Rasul masuk, diperlihatkan di surga, ada orang punya tingkatan di surga banyak, ada di sini, ada di situ, ada di sini. Sehingga Rasul mengatakan, itu amalannya apa? Kok banyak kali surganya? Jibril mengatakan, itu sewaktu di dunia dia suka menghilangkan apa-apa yang memudaratkan manusia. Kalau jalan ada beling, ambil disisihkan. Kalau ada jalan ada paku, kalau ada pohon yang ke jalan melintang, ditebang. Pokoknya yang memudaratkan manusia dia hindarkan. Hanya dengan cara itu dia dapat surga, banyak kali surganya tingkatannya. Itu kan perkara-perkara kecil, tapi pahalanya besar. Amin. Maka makna faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji dzarah, jangan diartikan sebiji dzarah itu yang akan dibalas, tidak. Bahkan sebiji dzarah itu akan dilipat gandakan, boleh jadi sebuah gunung. Tetapi kalau keburukan tidak. Itulah adilnya Allah. Kalau Anda melakukan keburukan satu biji dzarah, ya satu biji dzarah saja yang dihukum. Itu keadilan. Itulah enaknya Islam itu. Kalau amal baik dilipat gandakan, kalau amal buruk tetap segitu. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimat wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat tukang-tukang sihir ini, walaupun seumur hidupnya dia tidak pernah beriman kepada Allah, hanya satu kali sujud, tetapi mereka menjadi syuhada dan masuk surga, dan surganya
sorga khusus, karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Allah persiapkan sorga para syuhada itu berbeda dengan sorga umumnya kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan di hadapan para sahabat, maukah kuhabarkan kepada kalian seorang sahabat tidak pernah sholat, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tapi masuk surga, diletakkan di surga yang paling tinggi. Sahabat heran, siapa itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, Usairi. Ada sahabat namanya Usairi. Usairi ini satu sahabat dari Aus. Ketika satu kabilah Aus beriman, dia tidak mau. Jadi ketika Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus ini, dapat hidayah masuk Islam dari Mus'ab bin Umair, dia datang ke kabilahnya dan mengatakan, kalau kalian tidak masuk Islam, jangan pernah bicara dengan seumur hidupku. Akhirnya karena ketakutan kabilahnya, semua satu Aus masuk Islam. Dan Aus itu kabilah Ansar. Kecuali satu orang tidak mau masuk Islam, namanya Usairi. Tidak mau dia. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dia melihat kabilahnya ikut serta dalam peperangan. Akhirnya dia ikut perang bukan karena Islam, dia masih kafir, tapi karena hamiyah jahiliyah. Masa suku saya mau diserang, saya diam saja? Masa desa saya mau diserang, saya diam saja? Tetap saya bela desa saya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, libatkan saya dalam perang ini. Untuk apa? Saya ingin bela kabilah saya. Kata Rasul, tidak. Kalau kau ingin perang, syahadat dulu. Itu syaratnya, ya itu syaratnya. Karena dia tidak bisa masuk dalam peperangan kecuali harus Islam dulu. Terpaksa dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian terlibat dalam perang Uhud, gugur pertama kali. Kata Nabi SAW, lihat Usair, orang yang tidak pernah ruku sujud, tapi Allah masukkan ke dalam surga setinggi-tingginya. Artinya bahwa di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah tadi menunjukkan bahwa Allah itu arham li ibadi. Dia maha pengasih bagi hamba-hamba. Bahkan di zaman Bani Israel ada seorang yang membunuh 99 jiwa, sebagaimana hadis ini tercantum dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kisah ini masyhur. Jadi ada orang jahat, tangannya suka membunuh orang, sampai yang dibunuh itu jumlahnya 99 jiwa. Kita saja punya tetangga pembunuh itu, kita katakan orang jahat, masa orang dibunuh. Ini yang dibunuh 99 jiwa kan, kita katakan apa orang ini? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, menyesal. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mencari mufti, mencari orang yang bisa memberikan fatwa bagaimana cara bertobat. Datang dia ke gereja, karena di zaman Bani Israel dulu kan agamanya Nasrani, belum ada Islam. Datang ke gereja, kalau sekarang datang ke masjid lah kan, cari Pak Ustaz gitu, minta petunjuk. Datang ke gereja, saya sudah membunuh, qataltu 99 nafsan, hal minat taubat. Aku sudah membunuh 99 jiwa, adakah tobat orang sepertiku ini? Rupanya sang pendetanya jahil, dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, berfatwa sembarangan. Dia mengatakan tidak. Karena kita tahu bahkan sistem tobat mereka kan dengan sistem bayar kan gitu. Nanti pendetanya ngomong di Bali tabir, kemudian dia akan ngomong soal dosanya, kemudian ditebus dengan uang sekian, nanti hilanglah dosanya kan begitu. Ya. Tapi kata pendeta ini, orang sepertimu tidak bisa ditebus dengan dunia. Dosamu terlampau tinggi, membumbung sampai ke langit. Marah dia karena dia merasa dosanya tidak diterima. Diambilnya pisau, dia balik ke pendeta itu, dibunuhnya pendeta itu. Genaplah 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya kemudian dia tetap tidak putus asa mencari orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ketemulah seorang ulama, pendeta alim, bukan pendeta jahil. Kata pendeta ini, kalau engkau ingin bertobat, di sana ada desa, semua orang soleh. Kalau engkau ingin bertobat, berangkatlah ke desa itu. Dari sini menunjukkan apa? Tobat itu perlu lingkungan baik.
Ya, kalau tobat itu lingkungannya masih jahat, susah untuk istiqomah. Maka orang ini mengatakan, oh, di sana ada desa, semua orang soleh, kok ke sana? Berangkatlah dia ke sana, sebagaimana rute yang diarahkan oleh seorang padri alim ini. Tiba-tiba Allah takdirkan di tengah jalan meninggal. Ketika meninggal inilah, maka kemudian malaikat maut datang mencabut ruhnya. Ketika malaikat maut mencabut ruhnya, maka datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, rebutan ruhnya. Kata malaikat azab, ini hak saya harus mengantarkan ruh ini ke neraka. Kurang ajar, dia sudah membunuh 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, tidak. Ini hak saya akan masukkan dia ke surga karena dia sudah ada keinginan bertobat. Akhirnya, karena tidak ada yang sanggup untuk mengambil rebutan ruh ini, Allah utus malaikat al-hakim, pemutus. Akhirnya malaikat hakim ini mengatakan, sudah gini saja, jangan rebutan kepada ruh ini, kita ukur saja antara kematian orang ini dengan ulama yang ditanya, dan antara kematian orang ini dari desa yang akan dituju dekat kemana. Kalau dekat kepada sang alim, masukkan dia ke neraka. Kalau sudah dekat kepada desa yang dituju, masukkan ke surga. Subhanallah. Sebenarnya dia kan baru bertanya kepada sang alim, artinya jaraknya masih dekat. Dan ke tempat desa itu masih jauh. Tetapi Allah itu rahim. Allah lipat bumi sehingga Allah dekatkan kematiannya dengan desa itu. Padahal masih jauh tuh. Tapi Allah lipatkan bumi. Kenapa? Karena Allah itu rahim. Kasihan dengan hambanya. Allah itu lebih mendahului rahmatnya dibandingkan murkanya. Allah lipat bumi, setelah diukur ternyata lebih dekat kepada desa yang dituju. Maka malaikat rahmat berhak mendapatkan ruh itu dan memasukkan ke dalam surga. Dari sini menunjukkan apa? Allah itu rahim. Faedah dari kalimat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.